Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing karena kita sedang belajar online. Nah, jika sudah, buat kalian yang sedang belajar online, sekolah online, tetap semangat karena tidak ada yang sia-sia. Kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan orang tua kalian tidak akan sia-sia memberikan uang sekolah buat kalian. Nah, kita nanti akan membahas tentang dakwah pada periode Madinah. Kita akan membahas tentang 3 sub tema. Yang pertama adalah kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, dan yang kedua kita akan bahas tentang substansi dan strategi dakwah periode Madinah. Yang ketiga kita akan bahas tentang pentingnya peristiwa penting dalam dakwah periode Madinah. Kita lanjut saja. Kita akan membahas tentang kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam ya. Semoga kalian tidak ngantuk untuk pelajaran sejarah pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap fresh ya. Kita akan bahas tentang kebudayaan dulu. Madinah pada mulanya itu bernama Yasrib. Dinamakan Yasrib karena orang yang pertama yang tinggal di kota ini yaitu bernama Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lawud bin Iram, salah seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihi salam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih dari 1600 tahun sebelum Masehi. Nah, komposisi penduduk Yasrib ini sebelum Islam masuk berbeda dengan kota Mekah. Meskipun bersuku-suku, dilihat dari karakteristiknya budaya agamanya itu, penduduk Mekah memiliki sifat yang homogen sebagai penyembah berhala. Nah, sedangkan wilayah Yasrib ini memiliki penduduk selain terdiri atas beberapa suku. Yang pertama itu suku Yahudi yang di sana dominan memeluk agama Samawi dan ada juga memeluk Nasrani. Nah, kita masuk masyarakat Yasrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada suku Aus dan Khazraj, yang kedua kaum Yahudi, yang ketiga adalah kaum musyrik. Nah, saya jelaskan satu persatu. Suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini mulanya adalah nama dari 2 orang saudara kandung, anak dari Haris bin Salabah dari istri yang bernama Kilah binti Al-Arqam bin Amr bin Jafna. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Khazraj ini menjadi 2 nama, yaitu kabilah besar di Yasrib. Selama kurang lebih dari 120 tahun, 2 kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Kita masuk ke kaum Yahudi. Saya jelaskan sedikit. Kaum Yahudi ini berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi. Mereka cenderung berpihak kepada orang-orang yang Hijaz. Walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup yang Arab, berbahasa Arab, menjadi gaya hidup orang yang mengenakan pakaian yang biasa dipakai orang Arab pada umumnya, hingga nama-namanya. Dan nama kabilah mereka disebut dengan nama Arab, dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang Arab. Selanjutnya tentang kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang yang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yasrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yasrib. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib, tepatnya setelah perang Bu'as usai, suku Aus ini dan Khazraj telah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin kelompok mereka. Kita lanjut ke subtema yang kedua, yaitu substansi dan strategi dakwah periode Madinah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah itu ada 5. Yang pertama itu membangun masjid. Yang kedua mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang tadi. Yang ketiga adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang keempat adalah penanaman nilai-nilai moral. Yang kelima adalah membentuk tatanan masyarakat. Kita lanjut ke subbab yang selanjutnya, peristiwa penting dalam
dakwah periode Madinah. Peristiwa pentingnya adalah sejarah menyebutkan bahwa ketika di Mekah Rasulullah SAW dengan kegigihannya menyiarkan Islam dan memperoleh hasil yang menggembirakan. Rasulullah SAW ini dan para pengikutnya secara politis benar-benar terpojok dan terjepit. Sebaliknya ketika sampai di Madinah, Islam benar-benar mendapat respon positif. Dakwah Islam di Madinah selama kurang lebih dari 10 tahun membawa kemajuan yang sangat pesat pada saat itu. Di sini berikut ini beberapa peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama ada Piagam Madinah atau Mistaq Madinah. Lahirnya Piagam Madinah yang diperkirakan ini kurang dari 2 tahun Rasulullah SAW tinggal di Madinah, membuktikan Rasulullah SAW dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok yang lain. Kepentingan di Madinah ini selanjutnya tampil dengan sebagai pemimpin serta menata kehidupan sosial politik di sana. Piagam Madinah ini secara tidak langsung menandai berdirinya sebuah negara. Kita lanjut ke yang terakhir, respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Selama berdakwah Rasulullah SAW belum pernah memaksa apalagi memerangi seorang pun untuk memeluk Islam. Nah, ajakan tersebut hanya sebatas menyampaikan kabar gembira maupun memberi peringatan. Selanjutnya ada peristiwa Badar, ada peristiwa Uhud. Yang pertama peristiwa Badar itu adalah ada sebuah peristiwa menarik dalam perang Badar ini yang menandakan pertolongan dan janji Allah Subhanahu wa taala itu nyata, yaitu pada salah satu malam terjadi peperangan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah hujan. Nah, itu pada peristiwa Badar pada waktu itu. Nah, ada yang kedua yaitu peristiwa Uhud. Perang Uhud telah menorehkan kesedihan dalam hati Rasulullah SAW karena paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib wafat di tangan Wahsy bin Harb yang merupakan suruhan dari Hindum istri Abu Sufyan. Ketika kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, tiba-tiba pasukan muslimin yang berada di Bukit Uhud ini tergiur dengan harta rampasan yang menimbulkan pasukan pemanah itu menuruni bukit dan akhirnya berhasil diserang kembali oleh kaum kafir Quraisy. Nah, adapun peristiwa azab. Peristiwa azab itu apa? Peristiwa azab itu bisa disebut dengan atau perang Khandaq, terjadi pada bulan Syawal pada tahun 5 Hijriah di sekitar kota Madinah bagian utara. Nah, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi dan taktik yang digunakan. Salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu ketika kami di negeri Persia, apabila kami dikepung musuh, maka kami membuat parit di sekitar kami, dan itu merupakan strategi yang sangat jitu dan belum dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya." Nah, adapun di sini pembahasan tentang perjanjian Hudaybiyah. Apa perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum muslimin dan Madinah dengan kaum musyrikin Makkah. Perjanjian yang ditandatangani di lembah Hudaybiyah, pinggirannya Makkah. Ini terjadi pada tahun ke-6 setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, adapun perjanjian-perjanjiannya sebagai berikut, ada 4 ya. Yang pertama, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, pada waktu itu. Keduanya, tidak saling menyerang selama 10 tahun, perjanjian pada waktu itu. Yang ketiga adalah orang Islam yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan. Sedangkan orang kafir Mekah yang lari ke Madinah masuk Islam harus ditolak. Yang keempat, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy di Mekah. Nah, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Nanti mungkin kalau ada yang tidak paham bisa lanjut ke via WA